hak milik klien kami, Bapak Insinyur Haji Rusmanto. Apa instrumen hukumnya bahwa dia yang punya? Satu, jangan lupa subscribe channel Pewarta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pewarta TV. Kali ini kami wartakan terkait pengacara Haji Rusmanto Mansur Effendi menilai PT Semen Bosowa Maros tak memiliki instrumen hukum dalam menguasai lahan di Barru. Kembali pengacara dari klien Haji Rusmanto Mansur Effendi, Bapak Burhan Kama Marausa SHMH, mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, kilometer 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang didampingi oleh koalisi LSM pendamping pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Kunjungan ini sebagai upaya dalam menanyakan kembali surat yang telah dilayangkan pada tanggal 6 Desember tahun 2021 lalu perihal permohonan penetakan sita jaminan atas objek sengketa dan permohonan izin pemagaran bernomor 17-ADVOC garis datar BKM-10-2021. Kunjungan ini kembali tak membuahkan hasil. Pasalnya, sampai saat ini pihak Pengadilan Tinggi Makassar melalui humasnya menyampaikan akan menindaklanjuti surat yang telah dilayangkan tersebut pada pekan depan nanti. Burhan Kama berharap kasus klien kami Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi mendapat keadilan, di mana hak klien kami dikedepankan. adalah hak milik klien kami, Bapak Insinyur Haji Rusmanto. Apa instrumen hukumnya bahwa dia yang punya? Satu, tetap memiliki sertifikat ya 001. Sertifikat 001 yang diakui oleh PT Semen Bosowa yang kurang lebih 52 hektar itu, ya, lebih hektar itu sudah 2 kali dilakukan ya untuk pembatalan oleh pihak PT Semen Bosowa yang menguasai dan menggunakan. Pertama, seperti yang kita jelaskan bahwa pada tahun 2015 diajukan pembatalan atas sertifikat ditolak. Yang kedua, pada tahun 2020 juga kembali ditolak. Hasil 2 kali tertolak itu PT Semen Bosowa melakukan gugatan atas objek sengketa. Alhamdulillah dalam proses peradilan itu gugatan yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros itu tidak dapat diterima. Artinya apa? Tidak dapat diterimanya berarti proses persidangan sudah membuktikan secara umum apa yang dijadikan dalil-dalil atau bukti surat itu tidak seperti itu. Nah, makanya kemarin surat kita bersurat kepada PN Barru memohon kiranya untuk rasa keadilan di status gokan ataupun kita pemagaran atau disita jaminan supaya itu lahan tidak bisa digunakan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sampai sekarang masih digunakan oleh PT Semen Bosowa. Di mana rasa keadilan? Sementara kita pemilik. Waktu kita bersurat di PN ya baru menyatakan bahwa karena proses ini sudah berada pada tingkat banding, makanya dia tidak memiliki kewenangan itu. Akhirnya berdasarkan surat itu kami bersurat ke PT untuk bermohon dilakukan pemagaran atau sita jaminan atau dipolisilankan objek yang kami miliki itu. Kami katakan lagi bukan objek sengketa ya, karena sudah ada putusan. Jadi bukan lagi objek tapi objek milik klien kami. Ya, itulah yang ingin artinya proses banding. Silakan, tidak ada masalah, no problem, lakukan saja. Tetapi hak kita juga dong. Harusnya kalau seperti kan ditutup dulu, ya. Atau ada pembicara lain silakan bicara yang klien kami. Nah, inilah sebenarnya kita datang kembali ke sini. Kita ketemu kepada pihak humas, alhamdulillah kita beberapa diskusi yang cukup bagus dan kami meminta bisa dipertemukan dengan pihak hakim pengawas untuk kita saling sharing lah, berdiskusi. Intinya bahwa satu kami tidak pernah menghalangi orang komisi, tidak pernah, kelengkapan tidak melakukan. Tapi tolong hak kami juga dikedepankan dengan rasa keadilan. Karena yang tadi 2 instrumen hukum menyatakan
bahwa itu dah hak klien kami. Jadi inilah kita datang ke sini. Ya, inilah tujuan kita datang untuk meminta agar bukan lagi saya katakan objek sengketa, bukan lagi objek sengketa kalau saya. Kalau menurut saya bukan lagi objek sengketa karena sudah ada jelas sertifikat kita punya. Dimohonkan 2 kali tidak jadi, bermohon juga tidak dapat terima. Demikian barangkali teman-teman media. Sementara Gugun selaku perwakilan koalisi LSM pendamping saat dimintai keterangannya mengatakan bahwa saat ini banyak jargon-jargon penanganan mafia tanah, namun masih banyak belum kelihatan aksinya, terutama di Sulsel ini terangnya. Gugun berharap kasus yang dialami oleh Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi ini mendapatkan keadilan dan Satgas Mafia Tanah bisa lebih maksimal aksinya dalam menangani mafia tanah. Penggiat lembaga yang masuk dalam penggiat pemerhati hukum itu agar supaya memperhatikan ini. Banyak jargon-jargon sekarang yang muncul terkait dengan masalah mafia tanah, tetapi actionnya belum banyak yang kelihatan. Padahal pelaku-pelaku mafia tanah khususnya di Selatan ini banyak sekali. Salah satunya ini sangat jelas sebenarnya perkara pokok perkaranya. Ya, orang awam hukum pun sebenarnya pengetahuannya pasti bertanya besar dengan situasi seperti ini. Oleh karena itu maka saya sangat berharap seluruh orang yang tergabung di dalam baik itu Satgas Mafia Tanah maupun aparat yang khusus membidangi itu agar supaya benar-benar melihat ini sebagai sebuah masalah yang harus dituntaskan karena ini nyata, ini tidak boleh kita lakukan pembiaran. Oleh karena itu sebagai pendamping dari Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi ini yang selama ini aktif untuk mendampingi dan mengikuti proses kasus ini berjalan, itu meminta dengan sangat kepada seluruh aparat terkait yang baik yang telah kami surati, karena hampir seluruh lembaga yang ada di negeri ini yang terkait dengan persoalan itu kita sudah surati. Nah, ada yang menjawab, ada yang tidak. Lalu kemudian yang pada intinya adalah kami berkesimpulan bahwa kekurangan action dari lembaga-lembaga yang ada yang telah kami surati hanya memberikan jawaban yang menurut kami sebenarnya bukan itu yang diharapkan. Yang kami harapkan adalah adanya upaya action di lapangan dalam bentuk eksekusi atau dalam bentuk koordinasi supaya bisa dilakukan secara baik gitu. Semua proses hukum bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Saya kira demikian. Usai bertemu dengan pihak Pengadilan Tinggi Makassar, pengacara Burhan Kama Marausa yang didampingi oleh rekannya Otto serta perwakilan koalisi LSM Gugun kemudian meninggalkan lokasi dengan menaruh harapan pada pekan depan memperoleh hasil yang lebih maksimal dan berkeadilan. Tutupnya. Demikian yang dapat kami wartakan dari Makassar melaporkan. Salam Pewarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.